لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, zat yang maha sempurna, zat yang maha kaya, yang telah memberikan kepada kita hadiah yang luar biasa. Dan di antara salah satu hadiah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama adalah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Dan tahu ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dikala kita berada di tanah haram, maka kewajiban kita adalah selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk syukur yang sesungguhnya adalah dengan beribadah kepada Allah. Maknanya, orang yang bersyukur namun mereka tidak beribadah, maka tidak syukur namanya. Karena bersyukur yang sesungguhnya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, maka mudah bagi kita melakukannya. Tapi itu bukan syukur yang sesungguhnya. Walaupun itu bagian daripada bersyukur kepada Allah, namun di antara bentuk syukur yang paling berat dilakukan seorang hamba adalah dengan mereka beribadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beribadahlah kalian, beramallah kalian sebagaimana beribadahnya keluarga Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian apa kata Allah? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ternyata mereka yang bersyukur itu tidaklah banyak, sedikit sekali. Artinya mereka yang bersyukur dengan beribadah itu tidak dengan mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah merupakan di antara bentuk nikmat yang luar biasa, sehingga kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan dan selalu kita ingat dan kita kenang adalah mengucapkan salam dan selawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lebih ditekankan ketika kita berpapasan atau dikala kita diberikan umur panjang sampai di hari Jumat. Karena hari Jumat ikhwatul Islam, karena sekarang adalah malam Jumat dan keesokan harinya adalah hari Jumat. Hari Jumat itu merupakan hari yang spesial dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mulia di hari Jumat adalah mengucapkan dan memperbanyak mengucapkan salam dan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya solawat yang diucapkan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Karena solawat di hari Jumat disebut dengan solawat ma'rudah. Solawat ma'rudah itu seolah-olah akan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah kedudukan kita akan tampak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Karena mereka yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satunya adalah mereka yang paling banyak mengucapkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cinta kepada Nabi tidak akan pernah melupakan kalimat-kalimat yang mulia ini. Kalimat yang mulia, yaitu mengucapkan salam dan salawat, adalah kalimat yang paling disukai oleh Allah dan paling diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang menunjukkan kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah melupakan Nabi. Dan di antara salah satu bentuk kita tidak melupakan Nabi, lisan kita senantiasa basah dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam sebuah hadis yang sangat indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Mereka yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu di hari kiamat
Kita tidak ada pilihan kecuali kita semua akan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeza antara satu dengan yang lainnya. Dan di antara bentuk cara kita bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kerumunan orang yang amat banyak adalah dengan memperbanyak salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, ibadah ini merupakan ibadah yang luar biasa, memiliki kandungan pahala yang amat banyak sekali, dan di antara salah satu pahala yang diharapkan oleh semua manusia adalah mereka dekat dengan Nabi, terutama di hari kiamat. Kalau kita dekat dengan Nabi ikhwatul Islam, maka tentunya kemuliaan demi kemuliaan akan kita dapatkan. Kita akan mendapatkan keringanan dikala terjadi hari kiamat. Kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan di antara cita-cita terindah kita bersama, kita dimudahkan langkah masuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari Jumat ikhwatul Islam. Kesempatan itu harus kita adakan. Dan kesempatan itu ikhwatul Islam bisa kita ciptakan sendiri. Seperti misalnya kita dari hotel menuju Masjid Nabawi. Coba bayangkan kalau dari hotel saja sampai ke Masjid Nabawi, berapa banyak kita bisa mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari Masjid Nabawi menuju hotel, berapa banyak kalimat-kalimat yang indah bisa keluar dari lisan kita. Sebenarnya banyak kesempatan, tapi siapa yang bisa melakukannya? Itu saja perbezaannya. Kita tahu bagaimana keutamaannya, tapi siapa di antara mereka yang betul-betul mempraktekkannya dan menerapkan dalam kehidupan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul dimudahkan senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harapannya tidak lain tidak bukan agar nanti di akhirat kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih bercerita tentang keutamaan kota Madinah. Dan salah satu keindahan yang ada di kota Madinah adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan masjid yang begitu indah dengan keutamaannya. Dan di antara salah satu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sebelumnya telah kita bacakan, salat fi masjidi hadza min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram. Di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram, wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Orang yang melaksanakan salat di dalam masjidku ini lebih afdal dibandingkan dengan 1000 salat kalau mereka melakukan di tempat yang lainnya, kecuali Masjidil Haram yang ada di Ka'bah Al-Musharrafah. Dan orang yang salat di Masjidil Haram yang ada di Ka'bah Al-Musharrafah lebih afdal dibandingkan dengan 100.000 dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Dua hadis ini ikhwatul Islam, dan masih banyak lagi tentunya hadis-hadis yang lain, merupakan hadis yang membuat kita termotivasi untuk melaksanakan ibadah dan memperbanyak ibadah, terkhusus dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi. Dan sebelumnya kita telah jelaskan ikhwatul Islam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah menganjurkan kepada kita bersama untuk memperbanyak salat di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus salat-salat sunat bagi mereka yang sesekali datang ke kota Madinah. Walaupun kita tahu ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat sunat di dalam Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat sunat di dalam Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan salat sunat, maka Nabi salat sunat di rumahnya. Dan itu merupakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian itu ibarat perkuburan. Apa maknanya? Jangan jadikan rumah kalian itu hanya sekedar tempat singgah, tidak. Tapi jadikanlah sebahagian ibadah kalian di dalam rumah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat sunat kecuali di dalam rumahnya. Kalau salat wajib di dalam masjid, kalau salat sunat maka Nabi di rumahnya.
Mengapa demikian? Karena Nabi berada di kota Madinah dan Nabi SAW sebagai orang yang akan selalu berada di kota Madinah. Sedangkan bagi kita yang jarang-jarang datang ke kota Madinah, maka solat sunat itu pun dianjurkan bagi kita melakukan di dalam masjid Rasulullah SAW untuk mendapatkan keberkahan, kemuliaan, keharaman tanah Rasulullah SAW. Karena kalau seandainya kita melakukan solat sunat di rumah, itu pun sulit ikhwatul Islam. Terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah. Kalau seandainya kita sholat sunat di hotel, maka kita akan terlambat. Tidak mungkin kita mendahulukan sholat sunat dibandingkan dengan sholat wajib. Sehingga tidak ada kesempatan dan tidak ada kemungkinan bagi kita bersama, kecuali dianjurkan memperbanyak sholat sunat di dalam Masjid Nabawi. Dan yang lebih bagus lagi ikhwatul Islam, kita gabungkan kedua-duanya. Kita memperbanyak sholat sunat di dalam Masjid Nabawi, sebagaimana kita juga memperbanyak sholat sunat di tempat tinggal kita masing-masing. Artinya di pemukiman, di hotel, dan yang semisalnya. Agar kita bisa menggabungkan kedua pahala. Karena apabila ada orang yang sholat sunat di dalam Masjid Nabawi, maka pahala mereka sangat banyak. Berapa pahalanya kemarin kita sebutkan? Lebih daripada 1000. Kalau ada orang yang sholat sunat di hotelnya, berapa pahalanya? Lebih banyak lagi ikhwatul Islam, sama-sama banyak. Karena Nabi SAW rumah Nabi di mana? Masjid Nabawi. Dan Nabi tidak pernah sholat sunat kecuali di dalam rumahnya. Artinya kalau ada di antara kita yang berada di kota Madinah, kemudian mereka sholat sunat di tempat tinggalnya, maka itu bagus. Tapi sulit bagi kita melakukan, terkhusus sholat-sholat rawatib dan sholat-sholat sunat yang ada ikatannya dengan sholat wajib. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan kedua ini? Maka dianjurkan bagi kita yang ada di kota Madinah memperbanyak sholat di dalam Masjid Nabawi. Begitu juga kalau ada waktu kita memperbanyak sholat di tempat tinggal kita masing-masing. Jadi hotel kita itu ikhwatul Islam, kita tinggal di sini misalnya 5 hari, 8 hari, 10 hari, atau sesuai dengan jadwal kita masing-masing. Kita selain memperbanyak sholat di dalam Masjid Nabawi, kita juga memperbanyak sholat di tempat tinggal agar kita menggabungkan semua pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan bahwa dianjurkan bagi kita memperbanyak solat di dalam Masjid Nabawi. Solat wajib sudah pasti, solat sunat begitu juga. Dan di antara salah satu solat sunat yang biasanya dilalaikan oleh kaum muslimin, yang mana solat sunat ini jarang ikhwatul Islam, jarang kita melakukannya, disebut dengan salatul janaiz. Kita tahu di antara salah satu keutamaan atau kekhususan atau yang ada di tanah haram Makkah Madinah, itu sering kali dilakukan yang namanya salat jenazah di sana. 5 kali kita melakukan ibadah salat wajib, maka 5 kali pula lah kita akan melakukan salat jenazah. Dan salat jenazah itu ikhwatul Islam, apa hukumnya? Salat jenazah itu termasuk wajib atau sunnah? Sunnah ikhwatul Islam, termasuk bagian daripada sunnah. Artinya, kalau seandainya sebahagian kaum muslimin tidak melakukannya, maka tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau tidak ada kaum muslimin yang melakukannya. Hanya saja ikhwatul Islam, salat jenazah dimanapun kita melakukannya, maka mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Apabila kita melakukan salat jenazah di kampung halaman, apabila ada saudara kita yang meninggal, kemudian kita ikut mensolatkannya, maka kita akan mendapatkan pahala 1 qirat banyaknya. Dan 1 qirat itu ikhwatul Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar dikala ditanya atau bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu sama dengan besarnya Bukit Uhud. Kita tahu Bukit Uhud, kita pernah ke Bukit Uhud, kita hanya pernah ke sebahagian Bukit Uhud yang terjadi perang Uhud di sana. Tapi kita tidak ada pernah mengetahui bagaimana panjangnya Bukit Uhud. Bukit Uhud itu ikhwatul Islam, tempat yang biasa kita ziarahi, itu hanya yang kecil daripada Bukit Uhud yang terjadi perang Uhud di sana. Tapi itu bukan Uhud bukan semua Uhud. Karena Bukit Uhud itu panjang sekali. Mungkin bisa jadi panjangnya 7 kilo. Itu Bukit Uhud. Maknanya ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan, apabila ada orang yang salat jenazah mensalatkan saudaranya, maka untuknya 1 qirat. Motivasi dari Nabi, 1 qirat untuknya. Maka Abdullah bertanya, 1 qirat itu berapa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan seberat Bukit Uhud. Dan kita tidak pernah tahu berapa beratnya Bukit Uhud. Artinya pahala orang yang melakukan salat jenazah dimanapun mereka berada, itu sangat besar pahalanya.
kalau seandainya kita akan mendapatkan satu qiraat dikala kita mensalatkan saudara kita yang ada di tanah air, di tempat tinggal, di kampung halaman, bagaimana kiranya kalau seandainya kita melakukan salat jenazah di dalam Masjid Nabawi? Dan kita tahu salat jenazah itu adalah bagian daripada kata-kata salat. Dan kemarin kita telah menjelaskan hadis Nabi SAW bahawa semua salat yang dilakukan di dalam Masjid Nabawi dilipat gandakan pahalanya, semuanya tanpa terkecuali. Karena Nabi mengatakan salatun. Salatun itu bentuknya nakirah, artinya semua salat yang kalian lakukan, maka pahalanya tidak sama dengan tempat yang lainnya. Dan salah satu makna daripada salat tersebut adalah salat jenazah. Makanya ikhwatul Islam, kalau seandainya, dan kita tahu 5 kali kita melakukan salat wajib, 5 kali pula kita melakukan salat jenazah. Sehingga nanti apabila kita melakukan salat fardu, kemudian setelah salat fardu dianjurkan bagi kita untuk tidak tergesa-gesa melakukan salat sunat yang lainnya. Kita tunggu dulu aba-aba dari muazzin. Kalau seandainya dia mengumumkan akan melakukan salat jenazah, maka kita ikut serta di dalamnya. Karena salat jenazah kita lakukan di tempat yang lain, pahalanya satu kira berapa pahala yang kita dapatkan kalau kita melakukan salat jenazah di dalam Masjid Rasulullah SAW. Maka pahala ini ikhwatul Islam jangan kita, dan jangan kita pernah menganggap remeh bahwa salat jenazah itu hanya sekedar salat bersama kaum muslimin yang lainnya. Tidak. Apabila kita menghadirkan pahalanya, maka kita tidak akan pernah meninggalkan salat jenazah untuk saudara kita kaum muslimin. Di samping itu juga ikhwatul Islam, salat jenazah itu merupakan kewajiban kita terhadap saudara kita yang sudah meninggal. Maka Nabi SAW betul-betul mengatakan akhlisu lahu bidu'a. Kalau ada orang yang meninggal, jangan sampai di antara kalian kecuali mereka mengikut sertakan dirinya memberikan manfaat kepada saudaranya. Dan di antara salah satu manfaat yang paling indah yang bisa kita hadiahkan kepada saudara kita yang sudah meninggal adalah doa. Maka Nabi mengatakan akhlisu lahu bidu'a, maka ikhlaskanlah doa untuk dirinya. Artinya dikala kalian melakukan salat jenazah, betul-betul kalian mengikhlaskan berdoa untuk saudara kalian yang sudah meninggal. Di samping itu juga ikhwatul Islam, di dalam salat jenazah terdapat sekali keutamaan yang sangat banyak. Di samping pahala yang luar biasa, di samping kita berbuat baik kepada saudara yang sudah meninggal, dan juga kita berbuat baik kepada diri kita sendiri dan semua kaum muslimin. Di dalam salat jenazah itu ikhwatul Islam ada kekhususan yang sangat luar biasa. Dan salah satunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat jenazah, kita tahu salat jenazah itu ada berapa takbirnya? Ada 4. Kalau takbirnya 5 boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Kalau takbirnya 6 boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau 7 boleh atau tidak? Silahkan. Itu adalah takbir untuk melakukan salat jenazah. Walaupun yang masyhur adalah 4 takbir. Tapi kalau ada imam yang takbirnya 5, maka juga tidak menjadi masalah. Kalau ada takbirnya 7, juga tidak menjadi masalah. Artinya itu juga diperbolehkan. Dan itu adalah di antara bentuk kita melakukan salat jenazah. Hanya saja yang masyhur bagi kita bersama ikhwatul Islam, bahwa salat jenazah itu ada 4 takbir. Dan kita tahu takbir yang pertama yang kita baca adalah Al-Fatihah. Semua kita hafal. Takbir yang kedua yang kita baca adalah salawat, dan itu muqaddimah doa. Kenapa takbir yang pertama dan takbir yang kedua? Takbir pertama untuk Allah yang paling indah ada dalam surat Al-Fatihah. Kemudian bersalawat kepada Nabi. Makanya di takbir yang kedua kita bersalawat kepada Nabi. Sehingga pada takbir yang ketiga, takbir yang keempat, kalau ada takbir yang kelima, kalau ada sampai takbir yang ketujuh, semuanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, di takbir yang pertama dengan membaca surah Al-Fatihah, di takbir yang kedua membaca salawat kepada Rasulullah SAW sebagai muqaddimah. Nah, di takbir yang ketiga baru kita berdoa. Apa doanya? Semua kita pasti mengatakan Allahumma firlahu warhamhu. Sebenarnya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita mengetahui doa yang kita baca di dalam salat jenazah, maka tidak akan pernah kita mendengarkan ada saudara kita yang meninggal kecuali kita akan ikut serta di dalamnya. Mengapa demikian? Karena ternyata di dalam salat jenazah, terutama di dalam berdoa, sebelum kita mendoakan saudara kita yang meninggal, maka kita berdoa kepada Allah untuk diri kita yang masih hidup. Makanya doa di takbir yang ketiga itu ikhwatul Islam,
sebelum Allahumma ghfir lahu. Kalau Allahumma ghfir lahu itu doa yang masyhur, semua kita hafal. Tapi ada doa yang khusus, yang indah, yang sangat mulia. Doanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dikala Nabi ingin mensalatkan orang yang meninggal, maka Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa hayyina wa mayyitina wa zakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal iman. Kemudian baru kita baca doa yang lain. Allahumma la tahrim ajrahu, atau kita baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Baru itu kita baca. Tapi ini adalah awal muqaddimah dikala kita berdoa kepada Allah, terkhusus di takbir yang ketiga. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Karena artinya sangat indah. Ya Allah, ampunkan dosa kami semuanya yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang hadir di sini, yang ikut serta, dan juga saudara kami yang tidak hadir. Wa saghirina wa kabirina. Ya Allah, dosa kami baik dari kalangan anak-anak ataupun yang sudah dewasa. Ya Allah, wa zakarina wa unsana. Ampunkan dosa kami yang laki-laki, yang perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyi 'alal iman, atau fa'ahyi 'alal Islam. Ya Allah, ada di antara kami yang Engkau berikan umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan Islam. Kalau ada di antara kami wa man tawaffaitahu minna, antara kami yang Engkau wafatkan, Engkau cabut nyawanya, jangan cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan beriman. Itulah yang kita baca di takbir yang ketiga sebelum kita berdoa untuk saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Karena doa Allahumma ighfir lahu warhamhu sampai terakhir, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, semua doa ini adalah untuk saudara kita yang sudah meninggal. Mana doa untuk kita? Maka doa untuk kita di awalnya. Makanya ikhwatul Islam, kita lihat di takbir yang ketiga, jangan kita gesa. Itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ikut serta melakukan salat jenazah di Masjid Nabawi atau di Tanah Haram Makkah Al-Mukarramah, kita akan jumpai takbir yang ketiga lama. Iya atau tidak? Lama sekali. Sebenarnya tidak lama. Sebenarnya doa kita yang pendek, doa kita yang lama, doa mereka yang lama. Doa kita Allah Mughfirlahu selesai, sehingga kita tidak tahu lagi apa yang akan kita baca. Padahal masih banyak doanya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, apabila kita mengetahui kewajiban ini, ternyata ini merupakan ibadah yang biasanya dilalaikan oleh kaum muslimin, terkhusus dikala mereka berada di tanah haram. Karena salat jenazah, kalau kita di kampung halaman, paling tidak 1 kali 1 tahun atau 2 kali. Karena tidak mungkin saudara kita semuanya meninggal setiap hari, kecuali kalau kita. Artinya ikhwatul Islam, 1 kampung, 1 RT paling meninggal 1 orang 1 kali dalam 1 bulan. Berarti kita berdoa kepada Allah atau mendapatkan pahala 1 qiraat hanya 1 kali dalam 1 bulan. Tapi kalau di sini 5 kali. 5 kali akan kita mendoakan saudara kita, 5 kali kita akan mendoakan diri kita, dan 5 qiraat akan kita dapatkan minimal 1 hari. 5 qiraat. Dan berapa 1 qiraat? Sama beratnya dengan bukit Uhud. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya di kampung halaman kita mendapatkan 1 qiraat, maka di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah dikalikan sesuai dengan janji yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahalanya luar biasa ikhwatul Islam. Makanya nanti kalau ada salat jenazah, kalau kita selesai salat, jangan kita terburu-buru melakukan salat sunat. Tunggu dulu aba-aba, atau jangan kita terburu-buru keluar kecuali kalau ada hajat. Kalau tidak, tunggu aba-aba. Kalau ada salat jenazah maka kita ikut. Kita paham maknanya, kita tidak paham yang meninggal itu laki-laki atau perempuan, anak-anak, bebas. Karena tidak semua kita paham akan bahasa Arab. Yang penting, yang paling penting adalah kita ikut mensalatkannya dengan doa yang tadi telah kita sebutkan. Makanya kewajiban kita ikhwatul Islam agar kita tahu bahwa salat ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza. Orang yang melakukan salat di dalam masjidku ini termasuk di dalamnya salat jenazah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat jenazah. Bahkan ada salah seorang wanita yang meninggal. Wanita ini seorang wanita hitam, dan dia biasa membersihkan Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba dia meninggal, langsung dikuburkan. Kemudian setelahnya, keesokan harinya Nabi bertanya, mana fulana?
Mana fulana? Mana orang yang biasa datang ke masjid, yang membersihkan masjid, seorang wanita tua yang berkulit hitam? Maka para sahabat mengatakan, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kenapa kalian tidak sebutkan kepadaku? Kenapa kalian tidak sampaikan kalau dia sudah meninggal? Artinya Nabi SAW tidak mau ketinggalan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi pergi ke perkuburan wanita ini, kemudian Nabi melakukan sholat sendirian di sana. Coba bayangkan, Nabi yang mensolatkan dirinya, dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat yang mulia ini. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Makanya kita selama kita berada di tanah haram, ini kesempatan di antara salah satu cara Allah memberikan pahala kepada kita bersama. Sehingga nanti kalau kita salat, maka tunggu aba-aba. Jangan dulu salat sunat. Kalau tidak ada aba-aba, baru kita salat sunat. Mengapa demikian? Karena nanti kalau kita salat sunat dulu, kita akan ketinggalan salat jenazah. Tapi kalau kita salat jenazah dulu, salat jenazah kita dapatkan pahalanya, salat sunat kita juga bisa mengerjakannya. Semuanya kita ambil. Dan kemarin kita telah menyebutkan kaidah ikhwatul Islam, apabila ada dua ibadah, maka dahulukanlah ibadah yang waktunya singkat. Salat jenazah, kalau jenazahnya sudah disalatkan, dia tidak akan lagi berdiri di sana atau ada di sana, langsung dibawa ke perkuburan Baqi'. Tidak ada lagi gunanya kita ikut melaksanakan salat jenazah. Tapi kalau kita salat jenazah dulu, jenazah kita dapatkan pahalanya, salatnya. Salat sunat bisa kita kerjakan setelahnya. Karena salat sunat itu ikhwatul Islam boleh panjang jeda waktunya, tidak menjadi masalah. Kita berzikir, kemudian kita salat jenazah, kemudian setelahnya kita salat sunat, sehingga semua pahala kebaikan yang disebutkan oleh Nabi SAW bisa kita dapatkan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara himbauan kami kepada kita bersama, bahwa di antara salah satu salat yang biasanya dilewatkan oleh kaum muslimin, atau ada di antara mereka yang mungkin tidak tahu keutamaannya, atau bisa jadi tidak tahu apa maknanya, maka sekarang kita ingatkan kepada kita bersama, apabila ada pengumuman, maka ikut sertalah di dalam mensolatkan saudara kita yang meninggal, karena ternyata di dalam solat ini terdapat keutamaan yang banyak sekali, dan salah satunya adalah doa yang tadi telah kita ajarkan. Makanya di antara salah satu doa yang paling indah ikhwatul Islam adalah doa yang ada dalam solat jenazah. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal iman. Ya Allah, siapa di antara kami yang masih Engkau panjangkan umurnya, panjangkan umur kami dalam keadaan Islam. Karena iman dan Islam apabila digabungkan memiliki makna yang berbeza. Islam itu ikhwatul Islam, makna secara umum adalah al-a'mal al-zahirah, yaitu amalan-amalan yang jelas. Maka salat disebut dengan Islam, puasa disebut dengan Islam, zakat disebut dengan Islam, umrah disebut dengan Islam, haji juga disebut dengan Islam. Itu disebut dengan Islam karena Islam itu lebih kepada amalan yang tampak, amalan yang nyata, amalan yang zahir. Sedangkan iman itu adalah amalan yang batin, yaitu berkaitan dengan hati. Sehingga ikhwatul Islam, kita bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya Engkau panjangkan umurku, panjangkan umurku dalam beribadah, itu maknanya. Panjangkan umurku dalam keadaan Islam, artinya panjangkan umurku dalam keadaan beribadah kepadamu. Bukankah Nabi SAW pernah menyebutkan, sesungguhnya orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya, banyak ibadahnya. Makanya ikhwatul Islam, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Talha di Madinah, agar kita tahu bagaimana kemuliaan seorang hamba dan bagaimana kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ada dua kakak beradik, mereka sama-sama masuk Islam ketika Nabi SAW masih hidup di kota Madinah. Jadi mereka datang kepada Nabi, kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam, kemudian mereka bagus keislamannya. Dua kakak beradik. Kemudian kita tahu di kota Madinah tentunya ada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sama-sama ikut. Kemudian salah satu di antara keduanya wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang syahid. Kemudian sedangkan saudara yang lain wafat 1 tahun setelahnya. Ketika kedua-duanya sudah wafat, namun wafat mereka terpisah 1 tahun, maka Abu Talha yang tadi meriwayatkan hadis ini ikhwatul Islam, dia bermimpi. Karena kakaknya wafat sebagai seorang yang syahid, yang kedua wafat sebagaimana wafat manusia biasa, artinya wafat di atas pembaringannya. Kemudian Abu Talha ini bermimpi. Apa mimpinya?
maka dia melihat orang yang wafat terakhir itu lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan wafat pertama dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya masuk surga. Tapi yang pertama kali masuk surga adalah yang belakangan meninggal. Kemudian dia terbangun. Kemudian dia menceritakan kisah ini kepada para sahabatnya. Mimpi ini dikisahkan kepada para sahabatnya. Nah, dikala Abu Talha bercerita kepada para sahabat, Nabi ada di belakangnya. Artinya Nabi mendengarkan. Kemudian apa kata Nabi? Ata'jabun? Apakah kalian heran terhadap apa yang telah disebutkan oleh Abu Talha? Maka para sahabat tentu merasa heran. Ya Rasulullah, yang pertama wafat sebagai seorang syahid. Tapi kenapa dia terakhir masuk surga? Apa kata Nabi SAW? Yang terlambat meninggal ini, bukankah masih ada umurnya 1 tahun? Bukankah dalam 1 tahun ini dia melaksanakan puasa? Bukankah dalam 1 tahun ini dia salat? Bukankah dalam 1 tahun ini dia berzikir? Bukankah dalam 1 tahun ini dia beribadah? Bukankah masih banyak kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk beribadah? Walaupun dia meninggal sebagaimana manusia biasa, namun dia lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan saudaranya yang wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sinilah Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan banyak ketaatannya. Orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya, banyak dosa dan maksiatnya. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, setiap kali kita meminta kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku, maka doa seperti ini benar atau salah? Benar atau benar tapi kurang. Kalau kita berdoa, ya Allah panjangkan dalam ketaatan kepada Allah atau kepadamu ya Allah. Jadi doa itu ikhwatul Islam. Makanya kita selalu mengatakan doa itu adalah doa yang terbaik, adalah doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan doa-doa yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Karena doa kita itu kadang-kadang dengan bahasa kita panjang, tapi banyak makna yang salah. Kita sebutkan salah satu contoh, semoga kisah ini bermanfaat. Kisah ini ikhwatul Islam, karena kita tahu tidak ada orang yang datang ke tanah haram kecuali tujuan mereka adalah ingin apa? Tujuan kita datang ke sini berdoa merubah diri. Masya Allah, ini untuk kamu hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini sini nak. Masya Allah, siapa namanya? Hasif ya. Sehat selalu ya, semoga jadi anak saleh ya, dan juga semoga anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang saleh. Tapi ikhwatul Islam, coba kita perhatikan. Semua kita datang ke sini adalah untuk berdoa. Bahkan doa itu adalah tujuan utama. Dikala kita di Arafah, kita menangis. Dikala kita sedang tawaf, kita meneteskan air mata. Doa kita tujuan kita berdoa. Dikala kita berada di kota Madinah, kita berdoa. Tapi ketahuilah, tidak akan ada doa yang paling bagus kecuali doa yang ada dalam Al-Quran atau ada dalam hadis Nabi SAW. Karena doa kita kadang-kadang banyak salahnya. Kadang-kadang banyak kurang maknanya. Kita contohkan. Dulu ada orang yang sedang melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dikala dia umrah, dikala dia tawaf, maka dia berdoa di Multazam. Kita tahu biasanya di Ka'bah, dikala di samping Hajar Aswad biasanya ada orang yang selalu menjaganya, askarnya, petugasnya, untuk melihat keadaan kaum muslimin, mereka yang sedang mencium Hajar Aswad atau mereka yang ada di Multazam. Multazam itu ikhwatul Islam, yaitu pintu Ka'bah Al-Musyarrafah. Di Multazam, Nabi SAW tidak berdoa di sana, tapi itu dilakukan oleh sahabat Nabi, dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya kalau ada di antara kita yang berdoa di sana, maka tidak menjadi masalah, karena banyak sahabat yang pernah melakukan di sana. Bahkan ada di antara mereka yang menempelkan dadanya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, jadi orang yang menjaga Hajar Aswad ini biasanya petugas yang ada di sana kebetulan baru bekerja, masih muda. Kemudian ada orang yang datang melaksanakan ibadah di Ka'bah Al-Musyarrafah, dia berdoa kepada Allah. Kemudian di dalam doanya kuat sekali, sehingga didengar oleh orang yang ada di sampingnya. Dia pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, semua yang ada di sini, mereka anak dan keturunannya. Saya saja yang tidak ada anak, berikan kepadaku anak. Jadi doanya betul-betul mengeluh di hadapan Allah, meminta merengek di hadapan Allah. Ya Allah, semua orang yang ada di sini, mereka punya anak dan keturunan. Saya tidak ada keturunan, berikan keturunan kepadaku ya Allah. Doanya bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak?
Bagus ya? Baik. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala sepulangnya dia dari Ka'bah al-Musyarrafah, maka Allah kabulkan doanya. Dia pun mendapatkan keturunan. Karena memang ikhwatul Islam, momen kita di sana adalah momen kita betul-betul berdoa kepada Allah. Sehingga kami selalu menganjurkan bagi kita yang haji atau bagi kita yang umrah, dikala kita berada di Ka'bah al-Musyarrafah, semua yang akan melalaikan kita maka simpanlah. Handphone, bahkan buku-buku doa itu ikhwatul Islam, buku doa itu untuk persiapan ibadah haji atau untuk persiapan ibadah umrah. Kalau kita sudah tawaf, bukunya disimpan. Karena nanti kalau kita tawaf sambil baca buku, khusyuk atau tidak? Kita sibuk dengan doa yang ada di dalamnya. Makanya bagi kita, tugas kita berat ikhwatul Islam. Sehingga kalau seandainya kita sudah belajar, tidak dapat, maka berdoalah sesuai dengan yang kita pahami saja. Karena agar kita mendapatkan kekhusyukan. Karena tidak ada orang yang meminta di sana, kecuali pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan semoga Allah kabulkan semua doa dan permintaan kita. Kemudian ikhwatul Islam, orang ini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1 tahun, 2 tahun, sampai 17 tahun. 17 tahun yang setelahnya, ini cerita coba bayangkan panjang waktunya, 17 tahun. Kemudian orang ini datang lagi ke Ka'bah al-Musyarrafah, berdoa lagi, beribadah, kemudian dia berdoa lagi kepada Allah. Dan kebetulan doanya juga doa yang kuat, didengarkan oleh petugas yang sama. Kebetulan petugas yang sama. Itu merupakan di antara cara Allah untuk menyampaikan kepada kita bersama cerita yang sangat indah ini. Kemudian di dalam doanya, dia menangis kepada Allah. Apa isi doanya? Ya Allah, binasakan anakku. Apakah ada orang tua yang berdoa kepada Allah agar anaknya binasa? Tidak ada, kecuali kalau anaknya betul-betul apa namanya ikhwatul Islam, membuat dia, kalau gelisah masih lumayan, membuat dia artinya pusing, sakit dan yang semisalnya. Sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah binasakan ahlik, celakakan, binasakan anakku. Dia tidak tahan lagi, apalagi umur 17 tahun. Sehingga dikala dia berdoa seperti ini, petugas ini, maka dia mengatakan atau mendengar kalimat ini seolah-olah doanya lain dari yang lain. Maka dia pun ikhwatul Islam pun turun dan memanggil bapak ini, karena dia seolah-olah pernah mendengar ini. Dan ini adalah alasan Allah untuk menyampaikan kepada kita bersama. Kemudian petugas ini mengatakan, wahai fulan, bukankah kamu yang dulu berdoa kepada Allah, ya Allah semua orang yang ada di sini punya anak, berikan kepadaku keturunan? Maka orang ini mengatakan, iya. Nah sekarang kenapa kamu meminta kepada Allah, ya Allah hancurkan, binasakan keturunanku? Kemudian dia menceritakan, anakku seperti ini, seperti ini. Apa kata petugas ini? Zalamtahu marratain. Engkau zalim kepada anakmu 2 kali. Yang pertama, engkau meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku anak. Doanya bagus atau tidak? Tidak ikhwatul Islam. Makanya Allah ajarkan kita dalam Al-Quran, kalau kita ingin minta keturunan, ya Allah Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang bukan sekadar anak. Kita lihat Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, ketika mereka meminta kepada Allah di usia yang senja, istrinya mandul, kulitnya keriput, rambutnya sudah beruban. Momen doa itu sulit dikabulkan dan tidak mungkin rasanya ada punya keturunan. Tapi dikala dia meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku keturunan yang mardiyah, waj'alhu rabbi radiyah. Jadi dikala kita meminta ikhwatul Islam, minta kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran agar kita tidak salah dalam berdoa. Begitu juga misalnya, kita contohkan Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dalam surat Ali Imran atau dalam surat Ali Imran. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Bukan hanya sekedar zuriat, ya Allah berikan kepada doanya, ya Allah padaku anak yang saleh, anak yang thayyib. Itu doanya ikhwatul Islam. Sehingga polisi ini atau askar ini mengatakan, zalamtahu marratain. Engkau zalim kepada anakmu sudah 2 kali. Yang pertama dikala engkau meminta kepada Allah, kurang memintanya, tidak sempurna bahasanya. Engkau hanya mengatakan berikan kepadaku anak. Dan kita meminta kepada Allah, berikan kepadaku anak yang saleh atau salehah. Berarti doanya bagus atau tidak? Kurang. Mana kalimat solehnya? Mana kalimat mardiyahnya? Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita dalam Al-Quran ikhwatul Islam bukan hanya kita lewatkan, enggak.
kita baca, kita hafal, dan salah satunya doa minta keturunan. Karena rata-rata kalau kita minta keturunan, ya Allah berikan kepadaku anak, kurang bahasanya, kurang doanya, kurang bagus bahasanya. Kalau kita perhatikan bahasa-bahasa yang Allah sebutkan, contoh misalnya di dalam surat As-Saffat ayat 100 misalnya, Rabbi habli minas salihin. Ini doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Begitu juga waj'alhu rabbi radiyya. Ini doa siapa? Doa Nabi Zakaria. Begitu juga Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini doa siapa? Nabi Zakaria juga. Coba lihat bahasa. Allah menceritakan mereka di dalam Al-Quran agar kita mengatakan sebagaimana yang mereka ucapkan. Makanya selalu kita mengatakan kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, berdoalah dengan bahasa Arab. Terutama bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Quran atau bahasa-bahasa yang ada di dalam hadis Nabi. Karena tidak mungkin bahasa kita lebih bagus daripada bahasa Allah. Tidak mungkin bahasa kita lebih bagus daripada bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab itu Islam, terutama bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah, itu bahasa wahyu. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada cerita. Zalamta marratain, engkau zalim kepadanya 2 kali. Dulu engkau meminta, engkau hanya mengatakan ya Allah berikan kepadaku anak. Dia lupa mengatakan ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh, yang mardiyah, yang thayyib. Kemudian ketika Allah berikan kepadamu anak, kemudian anakmu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, maka doanya ya Allah hancurkan binasakan anakku. Bukan itu doanya. Apa doanya? Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Aslih li fi zurri. Tidak ada yang hafal nih. Berarti tidak ada di antara kita mendoakan anaknya. Rabbi habli aslih li zurriyati wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih li fi zurriyati wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Doa ini ikhwatul Islam adalah doa ketika anak sudah ada. Doa ketika meminta anak lain, ketika anak sudah ada tumbuh maka lain. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki anakku. Karena ada 2. Yang pertama ta'dib, yang kedua islah. Adab itu tugas orang tua. Memperbaiki itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa memperbaiki anak. Iya, kita bisa mengajarkan kepada mereka adab, tata cara, kita bisa, karena memang itu tugas kita. Untuk perbaikan, untuk memperbaiki itu tugas Allah, sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih li fi dzurriyyati wa tub alayya innaka rahim. Kemudian ikhwatul Islam, ketika petugas ini kita kembalikan lagi kepada cerita yang tadi, maka orang tua ini, orang yang tadi berdoa, dia pun akhirnya berdoa kepada Allah dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia berdoa, menangis, meminta kepada Allah, Allahumma aslih li fi dzurriyyati wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Tahun depan dia umrah lagi. Tapi sekarang dia umrah berbeza wajahnya karena dia umrah bersama anaknya yang tadi dia doakan. Kemudian dalam 1 tahun Allah rubah anaknya dengan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah dengan bahasa-bahasa Al-Quran di tempat-tempat yang paling indah di tanah haram Makkah dan Madinah. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Sehingga dari situlah kita banyak mengambil pelajaran, terutama di dalam masalah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini momennya. Di tanah haram Makkah Madinah adalah waktu yang sangat indah dikala kita berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ibadah yang biasanya dilalaikan oleh kaum muslimin. Jangan ada hari yang kita lewatkan kecuali kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah doa untuk diri kita di dalam salat jenazah yang tadi telah kita sebutkan. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi al-Islam. Ya Allah, barang siapa yang Engkau berikan kepada kami umur yang panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan Islam. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku, kurang bahasanya, kurang permintaannya, panjangkan umurku dalam keadaan Islam. Islam itu maknanya taat melakukan ajaran-ajaran Islam. Kemudian kita pun berdoa kepada Allah, wa man tawaffaitahu minna. Ya Allah, kalau seandainya kami wafat, habis umur kami di dunia, selesai hidup kami, wafatkan kami dalam keadaan iman. Karena biasanya dalam keadaan wafat itu lebih dalam masalah iman dan keyakinan. Sehingga
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita bersama, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billah. Jangan ada satupun di antara kalian yang wafat kecuali dia harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan bisa berbaik sangka kepada Allah kecuali karena iman. Makanya kita bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ajalku sampai, wafatkan aku dalam keadaan iman. Iman itu artinya berbaik sangka kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, selalu mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Iman namanya. Sehingga apabila kita kalimat ini ikhwatul Islam, ternyata di dalam salat jenazah kita berdoa kepada Allah untuk diri yang pertama, baru untuk saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah lewatkan kesempatan ini ikhwatul Islam, terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Karena itu termasuk ke dalam kategori hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun, orang yang salat di dalam masjidku ini, dan masuk di dalamnya adalah salat jenazah. Tinggal kewajiban kita menghafal doanya. Pertanyaannya, siapa yang hafal doanya? Takbir yang ketiga. Agar nanti kita takbir yang ketiganya juga panjang doanya. Ada? Ada? Allahumma fir li hayyina. Baik. Siapa ini? Yang satu yang mana? Baik, silakan. Ulang lagi. Silakan. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina. Terus. Baik, sekarang coba saya ulang dulu sekali ya. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffahu minna fa tawaffihi 'alal iman. Kemudian Allahumma la tahrimhu atau Allahumma firhamhu wa 'afihi wa. Bisa diulang lagi, Pak? Baik, silakan. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffihi al-iman. Apa artinya? Masya Allah, semoga memberikan manfaat Pak ya, Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, terutama Allah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan, terkhusus dikala kita berada di tanah haram. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah perbanyak, dan salah satu salat yang biasanya dilewatkan oleh kaum muslimin adalah salat jenazah. Agar kita setiap kali kita datang ke tanah haram, jangan pernah kita melewatkan ibadah yang mulia ini. InsyaAllah bisa dipahami ya. Jadi kalau setiap ada yang salat jenazah, kita undur dulu salat sunatnya, baru kita salat sunat setelahnya, setelah kita melakukan salat jenazah. Ustaz, kami tidak tahu apakah yang disolatkan satu orang, dua orang, tiga orang, atau laki dan perempuan, atau perempuan saja, atau laki-laki saja, atau anak-anak. Itu urusan lain ceritanya. Kalau kita yang paham, alhamdulillah, bisa kita rubah. Misalnya Allahumma firlaha kalau yang perempuan, atau Allahumma firlahu kalau yang laki-laki misalnya. Sedangkan bagi kita yang tidak paham, maka cukup bagi kita mengucapkan sebagaimana biasa, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma fir hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Baca sebagaimana kesanggupan kita masing-masing. Bisa dipahami? Jadi tidak perlu kita permasalahkan dan kita pertanyakan, Ustaz kami tidak tahu siapa yang disolatkan. Tidak masalah. Yang penting kita ikut di dalam mensalatkan saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di hasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat atau bahasa-bahasa yang kurang bagus. Sekarang ikhwatul Islam, kemarin masih ada yang kemarin yang sudah ya, ulang pertanyaannya silakan. Iya. Baik. Nah, yang sholat ke-40 itu kita kerjakan
Double, dijamak. Baik, pertanyaannya ikhwatul Islam, masalah salat arba'in. Salat arba'in itu ada dua hadisnya dan sama-sama diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, salat arba'in karena pahalanya sama, yaitu sama-sama dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dibebaskan dari kemunafikan. Yang pertama adalah arba'in 40 hari. Apabila ada seseorang yang salat 40 hari dimanapun, dia tidak luput melaksanakan jamaah bersama imam, maka itulah pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bisa atau tidak? 40 hari tanpa terlambat. Bisa atau tidak? Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa melakukannya. Karena kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua adalah salat al-ba'in di dalam Masjid Nabawi. Pertanyaannya, sebelum kita membahas tentang masalah hadis ini, kita tahu ikhwatul Islam bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan salat di dalam Masjid Nabawi itu banyak sekali, iya atau tidak? Dan salah satunya adalah hadis yang tadi kita bacakan, siapapun yang salat di dalam Masjid Nabawi, maka sama pahalanya kurang lebih minimal 1000 kali lipat. Itu minimal, maksimalnya berapa kita tidak tahu. Artinya banyak sekali pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, sekarang arba'in ikhwatul Islam. Arba'in itu apakah khusus untuk orang jamaah haji atau juga didapatkan oleh orang umrah? Haji saja atau umrah juga? Atau setiap mereka yang datang ke kota Madinah? Semua orang. Artinya semuanya, ya atau tidak? Kemudian biasanya orang yang melaksanakan ibadah umrah, berapa lama dia tinggal di kota Madinah? 3 hari, rugi dong mereka, tidak dapat arba'innya. Atau bagi mereka yang umrah atau yang haji itu ikhwatul Islam banyak macamnya. Ada orang yang haji datang ke kota Madinah hanya 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan hanya yang 1 pekan saja, atau tidak sampai 8 hari. Namun walaupun kebanyakan kita untuk mengatur pengaturan, banyak di antara kita yang sholat arba'innya atau yang tinggal di kota Madinah 8 hari. Itu poin pertama yang harus kita sampaikan ikhwatul Islam. Bahwa sholat arba'in itu atau hadis yang berkaitan dengan arba'in untuk semuanya, tidak mungkin untuk orang yang melaksanakan ibadah haji saja, semuanya. Dan orang yang haji tidak semuanya berada di sini 8 hari. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, bahkan ada yang 10 hari. Apakah setelah arba'in, setelah 8 hari kita tidak boleh lagi tinggal di sini? Silakan, berapa kali pun, berapa banyak pun tidak menjadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua ikhwatul Islam, kalau kita bersandar ke hadis arba'in itu bahaya dan berat sekali. Contoh, ini kejadian yang kami alami karena dulu kurang lebih tahun 2011 ada keluarga kami, datuk kami lah, kakek kami yang melaksanakan ibadah haji. Dan kebetulan dikala dia berada di kota Madinah, dia tinggal di bagian depan Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah dia tinggal di lantai nomor 11. Biasanya kalau jemaah haji ramai kan? Tapi ikhwatul Islam, kemudian biasanya arba'in itu yang menjadi masalah adalah sholat yang ke-40. Itu biasanya masalah semuanya di sana. 1, 2, 3, 4 aman semuanya, sampai 35 aman, 36, 37, 38, 39 sudah mulai tidak aman. Nah begitu juga dengan kakek kami ini. Pas sholat ke-40, sholat zuhur, maka kami pun ingin turun dari lantai 11. Qaddarallah, liftnya rusak. Tinggal di bagian depan Masjid Nabawi. Karena semangat, hadis arba'in tinggal 1, nanggung. Maka dia pun mengatakan umurnya sudah 70 tahun. Dan tidak bisa turun kecuali harus dipegang. Kemudian ikhwatul Islam, ayo kita turun pakai tangga saja. Coba bayangkan dari tangga 11 sampai ke bawah. Kemudian kami pun turun lewat tangga, jalan-jalan. Kemudian setelah turun berhasil keluar dari hotel, sampailah ke halaman Masjid Nabawi. Ketika ingin sampai di saf, imam mengatakan assalamualaikum. Allahu Akbar. Sulit atau mudah? Perjuangan yang sangat sulit. Sehingga dia marah-marah, kenapa saya tidak dapat arba'in? Apa maknanya ikhwatul Islam? Karena biasanya yang terakhir itu sulit. Arti yang ingin kami sampaikan dari sini, secara sanad hadis, arba'in itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Dan para ulama mereka menghukum hadis ini adalah hadis yang kurang kuat. Bisa dipahami secara sanad. Kalau seandainya kita salat arba'in di dalam Masjid Nabawi, silahkan. Bahkan tidak arba'in, khamsin pun tidak menjadi masalah. Sittin pun tidak menjadi masalah. Sab'in pun tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Tapi jangan sebagai standar. Karena kalau ini dijadikan sebagai standar, maka setiap hari petugas haji akan habis kena marah.
dapat 40. Ini bagaimana ceritanya? Kenapa tinggal 1 rakaat lagi? Karena biasanya yang salat ke-40 itu biasanya banyak masalah di sana. Iya atau tidak? Kadang bis kita terlambat, apa kata petugas? Ayo kita pulang. Bapak tinggal 1 salat, tidak bisa, ayo kita pulang. Maka kita pun bergaduh, tinggal 1 tapi tidak bisa. Artinya ikhwatul Islam, dari situlah kalau secara sanad maka itu kurang kuat. Walaupun kurang kuat, tapi masih banyak hadis-hadis yang kuat yang memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa salat di dalam Masjid Nabawi. Sehingga maknanya apa? Maknanya kalau seandainya kita tidak mendapatkan salat yang ke-40 atau salat kita 38, maka tidak perlu dimunculkan harus melakukan seperti ini, harus melakukan seperti ini. Karena bagaimanapun kalau 38 alhamdulillah, kalau 42 juga, 51 juga tidak menjadi masalah, bebas. Bisa dipahami? Karena dengan kita jadikan standar 40, maka banyaklah pegaduhan atau begaduh di sana. Begaduh antara satu dengan yang lainnya, antara pembimbing dengan yang dibimbing, antara ketua dengan yang di bawahnya. Masalahnya di sana. Karena kita terlalu ikat dengan saksi. Artinya apa? Kalau kita dapat alhamdulillah, kalau tidak juga tidak menjadi masalah. Begitu juga kalau seandainya Ustaz 39 kita tidak akan dapat 40, kita jamak, bagaimana? Tidak mesti dijamak. Kecuali kalau kita betul-betul dianjurkan menjamaknya. Seperti misalnya kita berangkat jam 2, bis kita jam 2, maka tentu kita menjamak antara zuhur dengan asar, bukan karena arba'innya, tapi karena keadaannya. Bisa dipahami? Tapi kalau seandainya kita berangkat misalnya salat subuh 39, salat zuhur baru 40, kita berangkat jam 10, apakah kita jamak? Jamak atau tidak? Bisa dipahami? Jelas ya? Baik, barakallahu fiikum. Baik, silakan. Baik, barakallahu fiikum. Besok masih ada di sini? Tapi waktunya tinggal 2 menit lagi. Bagaimana, dijawab atau tidak? Baik, apabila kemarin kita menyebutkan tentang salat sunat syuruk, apabila di antara salah satu syaratnya kita tidak boleh batal wuduknya. Kemudian Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita buang angin? Apakah kita tahan atau kita lanjutkan? Apa jawabannya? Banyak kaedah di sini. Zat ibadah harus kita dahulukan daripada yang lainnya. Sulit kan memahami? Berarti tidak bisa dijawab sekarang. Iya kan? Zat ibadah harus kita dahulukan daripada yang lainnya. Seperti misalnya kita akan sholat isya, kita sakit perut. Kalau kita keluar, kita tidak akan bisa masuk lagi. Belum lagi antrian di WC, kita akan ketinggalan sholat jemaah isya. Iya atau tidak? Hilang tadi keutamaannya. Kalau kita tetap tahan, maka kita akan kebayangannya kemana-mana. Kapanlah selesai imam? Kapan selesai imam? Kebetulan imam baca surah Al-Baqarah, maka kita pun marah kepada imam. Yang salah kita, tapi orang lain disalahkan. Iya atau tidak? Mana yang harus kita dahulukan? Buang hajat supaya ibadah kita itu jawaban singkat. Semoga Allah SWT ampunkan dosa kita bersama. Allah berikan kemuliaan dan kemudahan kepada kita serta keberkahan dalam kehidupan. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Semua amal ibadah kita diterima dan dijadikan haji kita adalah haji yang mabrur, wa sa'yun masykur, wa dzambun maghfur. Kalau ada yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusannya, dilancarkan perjalanannya, kembali bersua berjumpa bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa kembali lagi beribadah di tanah haram Makkah Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.